Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalian kalau baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan Kak Imnya pimpin doa. Alhamdulillahirobbil alamin. Coba lihat temannya di kiri dan kanan kalian, apakah hadir semuanya? Oh iya, ternyata hadir semuanya ya. Kita semuanya ada 20 siswa. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pubertas. Coba siapa yang ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Coba siapa di sini yang masih ingat? Oh coba. Oh iya. Coba Pit, apa pembelajaran yang kemarin Pit? Iya betul, pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia dari sejak bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Berarti sekarang kalian itu ada di masa yang mana ya? Masa bayi, anak-anak, balita, atau di mana? Iya, betul. Sekarang kalian memasuki masa remaja. Karena masa remaja itu masanya masuk pubertas. Coba di sini siapa yang tahu apa itu sih pubertas? Coba siapa di sini yang tahu? Coba. Oh iya, silakan. Silakan Rahma. Apa itu pubertas Rahma? Bagus. Iya, pubertas merupakan perubahan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa secara seksual. Iya, bagus Rahma. Iya, di sini. Sekarang kita kan akan mempelajari masa pubertas. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri perubahan pubertas pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Coba sekarang kita kan di sini ada 20 orang. Coba kita akan dibagikan kelompok menjadi 4 kelompok saja. Jadi satu kelompoknya 5 orang. Apakah kelompok yang sudah ada saja atau kelompok baru? Oh iya, bagus. Ya, kelompok yang sudah ada saja. Jadi satu kelompoknya itu 5 orang. Ya, sekarang kalian duduknya menurut kelompok masing-masing ya. Sekarang coba kalian buka bukunya. Buku di halaman 140. Coba kalian itu baca materi tentang pubertas. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Contohnya adalah seorang bayi akan tambah semakin berat, semakin besar, dan semakin tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan sel-sel tubuh. Contohnya adalah adik bayi yang tadinya cuma bisa tidur, kemudian belajar duduk, merangkak, dan berjalan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dan peralihan perkembangan manusia dari anak-anak menuju remaja disebut pubertas. Pada saat pubertas, anak mengalami beberapa perubahan, terutama perubahan fisiknya. Perubahan fisik anak laki-laki dan anak perempuan saat memasuki usia pubertas berbeda. Usia mulai pubertas juga berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Biasanya, anak perempuan lebih cepat memasuki usia pubertas dibanding dengan anak laki-laki. Ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki antara lain adalah: 1. Masa pubertas pada laki-laki dimulai pada kisaran usia 13-14 sampai dengan usia 17-19 tahun. Ciri yang kedua adalah suara anak laki-laki berubah menjadi lebih berat. Ciri yang ketiga adalah tumbuh kumis dan jenggot. Kemudian juga jakun mulai membesar dan tampak. Ciri yang keempat adalah organ kelamin yang mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Ciri yang kelima adalah ereksi spontan yang ditandai dengan pertama kalinya anak laki-laki mengalami mimpi basah. Ciri yang keenam adalah massa otot bertambah, keringat semakin banyak, kulit berminyak, dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan antara lain adalah: ciri pertama, masa pubertas anak perempuan dimulai pada kisaran usia 10-11 tahun sampai kisaran usia 17-19 tahun. Ciri yang kedua adalah suara pada anak perempuan menjadi lebih nyaring. Ciri yang ketiga adalah bentuk tubuh remaja perempuan berubah, misalnya pinggul dan dada mulai membesar. Ciri yang keempat, organ kelamin mulai berfungsi dengan diproduksinya sel telur dan mulai mengalami menstruasi pada remaja perempuan. Ciri yang kelima adalah keringat semakin banyak, kulit berminyak, dan berjerawat. Anak-anak, pubertas inilah yang menandakan seseorang telah dikatakan dewasa. Masa pubertas setiap orang tidak sama. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya datangnya masa pubertas, antara lain kurang gizi, pengaruh lingkungan, kondisi medis, dan lain-lain. Lingkungan juga berperan aktif terhadap perkembangan remaja. Karena lingkungan mampu mempengaruhi pubertas dini atau belum saatnya, atau bisa dibilang lingkungan bisa mempercepat datangnya pubertas pada anak-anak. Anak-anak, remaja, dan lingkungan itu saling terkait. Sekarang kita akan belajar tentang remaja yang peduli terhadap lingkungan. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual, yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contohnya adalah melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam.
Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam yang menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi atau menanam pohon kembali. 2. Penggandaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar perkarangan rumah. 4. Menghemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, maka kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia akan terlihat semakin hijau. Dan di pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon sehingga terlihat asri. Udara pun di sekitar lingkungan akan menjadi sejuk. Baik, sekarang kalian sudah membacanya. Ibu mau tanya, apakah di antara kalian sudah ada yang merasakan perubahan di dalam tubuhnya? Coba di sini siapa? Ilham. Ya, kenapa Ilham? Iya, betul. Perubahan dalam diri Ilham, yaitu suaranya membesar, itu termasuk perubahan dalam ciri-ciri pubertas. Perubahan dalam laki-laki itu ya suaranya membesar. Coba siapa lagi di sini yang ada perubahannya dalam tubuh kalian? Apa? Oh, Fitri. Iya, Fit. Apa, Fit? Iya, betul. Payudara itu membesar juga, itu mulai muncul itu sama, itu perubahan memasuki masa pubertas. Kalau sekalian sekarang sudah membacanya serta menyimaknya dengan baik, Ibu akan membagikan ini lembar kerja untuk satu kelompok. Kita di sini ada 4 kelompok. Siapa ini? Kelompok 1 ini. Fitri nih, Fit. Kelompok 1. Kelompok 2-nya ini Ilham. Kelompok 3 siapa ini? Sari. Iya, Sari ini kelompok 3. Dan kelompok yang terakhir adalah Silmi, ini Sil. Kalian kerjakan LKPD-nya bersama kelompok kalian, diskusikan. Nanti setelah kalian mengisinya, kalian mempresentasikannya ke depan. Sekarang coba dikerjakan. Siapa yang sudah? Ada di sini kelompoknya yang sudah semuanya? Sudah diisi? Oh, masih ada ya kelompok 3. Ya, masih ada waktu. Coba terus dikerjakan saja. Oh, sekarang sudah semua ya? Baik, kalau kalian sudah semuanya, kita akan mempresentasikan ya. Dari pertama itu kelompok 1, silahkan ke depan untuk kelompok 1. Bagus. Ternyata kelompok 1 ya, bagus jawabannya. Sekarang siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ke depan. Coba. Hebat. Sekarang bagiannya kelompok 3 belum. Kelompok 4 saja yang maju ke depan. Pinter. Kelompok 3 gimana, siap? Ya, coba ke depan kelompok 3. Wah, hebat. Kelompok 3 juga sudah selesai. Sekarang kan kalian sudah mempresentasikan. Coba jawabannya dikumpulkan ke depan. Mari kita bahas bersama-sama. Dalam tadi ada di dalam LKPD yaitu ciri-ciri anak laki-laki sebelum masa pubertas itu apa sih? Tadi ada yang menjawab kelompok 1, ciri-cirinya suaranya belum membesar, dadanya belum bidang.
terus enggak timbul jerawat. Ya, itu ciri-ciri anak laki-laki sebelum masa pubertas. Sedangkan ciri-ciri anak perempuan sebelum pubertas adalah belumnya menstruasi, suaranya belum melengking, terus tidaknya timbul jerawat. Sekarang kalau ciri-ciri anak laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas apa saja coba tadi? Suaranya membesar, dadanya bidang, tumbuhnya jerawat, tumbuhnya jakun. Itu ciri-ciri anak laki yang sudah masuk pubertas. Ya, sekarang ciri-ciri anak perempuan yang sudah memasuki masa pubertas yaitu apa? Mengalami menstruasi, timbulnya jerawat, pinggulnya membesar, payudaranya mulai tumbuh, yaitu semua ciri-ciri pubertas untuk anak perempuan. Persamaannya ada nggak sih ya persamaan ciri-ciri pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan? Tentu ada, yang ada ciri-cirinya itu tumbuhnya jerawat. Itu adalah persamaannya. Terus perbedaannya apa? Kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah, kalau perempuan itu pasti menstruasi. Karena pubertas itu ada ciri-ciri pubertas itu ada dua, yaitu ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri primer yaitu untuk laki-laki ciri-cirinya itu mengalami mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri sekundernya adalah yaitu tumbuhnya jakun, tumbuhnya jerawat, dadanya bidang, suaranya besar. Itu adalah ciri-ciri sekundernya. Sedangkan ciri-ciri primer untuk anak perempuan yaitu terjadinya menstruasi. Kalau sekunder, ciri-ciri sekundernya yaitu tumbuhnya jerawat, payudaranya mulai membesar, pinggul membesar, suaranya juga melengking. Sekarang kalian sudah paham kan tentang pubertas? Kalau kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa sih? Coba siapa yang mau menjelaskan? Coba. Ya, coba Silmi. Iya, hebat. Kesimpulannya, jadi kita mengetahui ciri-ciri pubertas, perubahan untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan. Sekarang kalian kan sudah mengisi LKPD dan juga beres sudah mempresentasikannya. Coba sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Coba ya, kerjakan. Nah, sekarang kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah mengisi evaluasi. Apakah kalian di sini ada yang mau ditanyakan? Coba di sini, apakah ada yang mau bertanya? Coba apa? Apa Rudi? Oh, cara menyikapi masa pubertas. Bagaimana kita menyikapi masa pubertas dengan cara apa saja sih? Kita seharusnya menjaga dan mengontrol perasaan, bisa selalu bertanya kepada orang tua, selalu kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga kebersihan alat kelamin, terus memahami perubahan fisik. Bisa juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu cara untuk menyikapi masa kalian memasuki masa pubertas. Terus di sini siapa lagi ayo yang mau bertanya? Oh Rani, coba Ran, apa ya yang mau ditanyakan Ran? Oh baik, hal-hal yang perlu dihindari pada masa pubertas itu apa saja sih? Yang pertama, jangan sering bergadang. Terus, jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Terus,
memendam perasaan sendiri. Jadi kalian jangan pernah memendam perasaan sendiri. Kalian harus berbicara dengan orang tua atau dengan teman sebangku kalian atau teman sekelas kalian. Boleh sama ibu juga boleh ya. Kalian jadi kalau punya masalah, punya apa-apa, jangan dipendam sendiri. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang pubertas, yaitu ciri-ciri pubertas, perubahan pada laki-laki dan juga perempuan. Ada ciri-ciri yang sekunder dan juga ciri-ciri primer. Terus sudah membahas cara menyikapi pubertas, hal-hal apa saja yang perlu dihindari dari pubertas. Kalian sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Jadi, dalam perubahan-perubahan pada diri kalian, kalian jangan panik ya. Misalnya, perempuan mengalami menstruasi, pasti kalau kalian pertama mengalaminya, pasti kalian akan panik kan? Ini apa? Ini apa? Gitu, pasti bertanya kepada orang tua. Ini terjadi kepada saya, ini apa? Yaitu adalah terjadinya pubertas ya. Kalau anak laki-laki tumbuhnya bulu-bulu halus di dalam ketiak, di dalam kemaluan, itu semua adalah masa pubertas kalian. Jadi kalian jangan panik dalam ini ya. Sekarang kalian sudah mengerti semua ya tentang pubertas? Sudah? Kalau sekarang kalian sudah mengerti, mari kita tutup saja pembelajaran untuk hari ini. Dan untuk tugas di rumah, kalian selesaikan saja materi di halaman berikutnya. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Coba KM-nya dipimpin doa. Selesai, alhamdulillah. Ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.